Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, gut anxiety. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip. Agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, gut anxiety. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, gut anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, gut anxiety, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada. Silahkan saja kalian sesuaikan videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu ya. Karena untuk gangguan asam lambung, gut anxiety ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Kalau misalkan kaliannya belum ngerti, belum paham tentang sensasi-sensasi gut anxiety ini, kalian itu akan mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, oh inilah sensasi asam lambung, oh beginilah sensasi gut, oh beginilah sensasi anxiety disorder gitu ya. Kalian minimal kalian itu bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Begitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya teman-teman ya. Saya mau jawab pertanyaan tentang Bang Adim, pernah gak ngalamin berat badannya turun dan gimana cara menaikkan lagi berat badannya? Pernah teman-teman ya, saya itu dulu turun sampai 9 kilo apa 10 kilo gitu ya. Itu beberapa bulan ya, sekitar 6 bulan itu terasa banget turunnya teman-teman. Itu sekitar hampir 9 kilo atau 10 kiloan gitu. Dan gimana cara menaikkannya untuk berat badan? Nah, sebelum gimana cara menaikkan berat badan, kita pahami dulu kenapa nih berat badan kita itu turun. Menurut saya itu hal yang wajar ya. Ketika kita berat badannya turun itu sebenarnya hal yang wajar. Kalian itu jangan khawatir ya, jangan terlalu dipanik ya, ataupun jangan terlalu dicemaskan gitu ya. Kalian tangani saja dulu penyebabnya. Sebenarnya untuk berat badan turun itu wajar, kita itu sedang sakit. Kalau misalkan kalian itu pencernaannya belum membaik nih, asam lambung kalian itu misalkan masih masih banyak sensasinya, medisnya masih banyak sensasi gitu. Kalian tangani dulu asam lambungnya, medisnya gitu ya. Dengan cara ya kalian ikuti arahan dokter ataupun kalian berobat. Biasanya di waktu 6 bulan, 7 bulan itu masih dalam dalam fase masih banyaknya sensasi gitu. Menurut saya dan sepengalaman saya seperti itu. Bahkan sampai 1 tahun pun itu sensasi saya masih banyak banget teman-teman. Yang saya rasakan itu sampai 1 tahun itu benar-benar tuh waktu itu kondisi saya tafsirkan waktu itu sekitar 70%-an, dan itu masih banyak banget sensasinya teman-teman. Dari sensasi medis ya, dari asam lambungnya ataupun gutnya, terus juga dari psikisnya gitu ya, perasaannya gitu. Itu masih benar-benar banyak sekali yang dirasakan gitu. Nah, untuk asam lambungnya sebenarnya kalian itu kalau misalkan kalian itu masih kondisinya di bawah 75%, kalian itu sering mengalami yang namanya sensasi-sensasi medis, perutnya sering panas, terus juga ulu hatinya sakit, dadanya panas gitu ya. Usahakan kalian itu jaga dulu makannya ya teman-teman. Jadi hindari dulu saja makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Ya sebenarnya kalau misalkan kalian banyak sensasi, ya harus dijaga dulu. Misalkan kalian itu BAB-nya masih mencret gitu, terus juga sering mual ya, terus juga masih sering muntah gitu, terus sakit perut. Nah, itu hindari dulu makan makanan yang seperti pedas, asam ya. Itu dihindari saja dulu gitu teman-teman. Dan jangan makan makanan yang mengandung banyak gas gitu, terus juga minyaknya berlebih ataupun lemaknya berlebih. Itu kalau misalkan sensasinya masih seperti itu, kalian hindari saja ya. Dan menurut saya wajar lah kalau misalkan kalian itu berat badannya turun, karena pencernaan kaliannya itu masih terganggu ya, belum membaik ya, belum tahap pemulihan gitu. 60%-an gitu ya presentasenya menurut saya nih ya, menurut pemahaman saya itu masih kondisi seperti itu ya. Memang benar-benar harus mengandalkan obat-obatan gitu. Kenapa saya bilang harus mengandalkan obat-obatan ya, karena memang
medis kalian itu perlu diperbaiki ya, dibantu dengan obat gitu. Dan untuk menjaga pola makan itu supaya jadi tidak terganggu lah di saat ada perbaikan ya. Makanya harus dijaga. Kalau misalkan kalian berobat tapi makannya apa aja dimakan ya, apalagi yang pedas gitu ya, itu bisa mengganggu pembaikan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau misalkan kondisi kalian isi di 60%-an gitu ya, 60%-an ke bawah, itu harus dijaga dulu makan makanannya ya, jenis makannya, terus juga konsisten juga ataupun rutin juga minum obatnya, ikuti arahan dokternya begitu. Terus kalau misalkan Bang, saya itu makannya sudah banyak ya, terus juga sensasi medisnya udah berkurang, tapi berat badan itu masih turun ya, masih turun, susah untuk naik gitu. Nah, biasanya kalian itu biasanya efek dari anxiety disordernya. Kenapa anxiety disorder itu bisa mempengaruhi ke berat badan ya, berat badan bisa turun ataupun sulit naik walaupun kalian itu sudah bisa makan banyak. Biasanya efek dari anxiety disorder. Anxiety disorder itu kan kecemasan berlebihan. Mungkin kalian itu sudah, kalau misalkan kalian itu makannya sudah banyak ya, sudah bisa makan banyak, terus juga udah normal gitu, udah ragamnya sudah banyak, tapi berat badan gak naik-naik, ya berarti kalian itu masih mengalami yang namanya kecemasan berlebihan ya, terus juga stres ya, itu bisa mengganggu untuk berat badan itu kalian itu nggak bisa naik. Karena apa ya, makanan yang kalian konsumsi itu energinya, pokoknya nilai kebaikan dari makanan yang kalian konsumsi itu diserap ataupun dikuras oleh stres ya. Stres itu ya, kalian itu terlalu berpikir tentang hal-hal yang nggak diinginkan ya, seperti penyakit berat ya, masih sering rasakan sensasi padahal kalian itu sudah sembuh sebenarnya. Biasanya orang yang terkena gangguan anxiety disorder yang karena asam lambung teman-temannya itu biasanya masih sering rasakan sensasi medis ataupun sering rasakan sensasi-sensasi ataupun penyakit gitu, ataupun sering sekali berandai-andai tentang penyakit, tentang penderitaan gitu ya, takutnya begini, takutnya begitu, biasanya seperti itu. Itu sepengalaman saya biasanya seperti itu ya. Kalian itu masih stres memikirkan tentang sensasi-sensasi dan penyakit dan sering merasa-rasa sebenarnya kalian itu sudah sembuh ya. Kalau misalkan kalian itu sudah bisa makan banyak, ragamnya juga sudah banyak yang dikonsumsi, ya berarti kalian itu sebenarnya udah sembuh teman-teman. Cuman ya karena kaliannya masih rasakan tentang sensasi, masih meratapi nasib, bahwa kalian itu selalu mengingat-ingat bahwa kalian itu sedang sakit, nah itu berarti anxiety disorder kalian itu masih ada gitu ya. Jadi kalian harus menangani, harus bisa berpikir secara wajar dan secara logika. Kalau misalkan saya itu sudah bisa makan banyak berarti saya sehat, ya udah ya, jangan pernah berpikir tentang penyakit, tentang sensasi. Tetapi Bang Adim susah sekali, saya itu selalu berpikir tentang kematian, selalu cemas, selalu was-was, selalu merasakan sensasi yang ada gitu ya, selalu diperbesar sensasi-sensasi yang ada di tubuh saya. Ya berarti kalian itu ingatannya masih tentang penyakit ya, Mas. Kalian itu masih ada rasa trauma ya tentang penyakit ataupun tentang sensasi yang sedang kalian rasakan gitu ya, ataupun kalian itu masih trauma terhadap sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena untuk sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu banyak sekali teman-teman. Apalagi di awal-awal terkena sakit ya, seperti mau gitu ya, seperti mau mati gitu teman-teman ya. Ya itu yang saya rasakan dulu. Nah itu berarti kalian itu masih ada rasa trauma. Gimana cara menghilangkan rasa traumanya Bang? Yang sering saya lakukan itu, dan sering juga saya bahas di video-video saya yang terdahulu, itu obatnya hanya satu ya. Kebahagiaan, kesenangan, apapun yang membuat kalian bahagia, apapun yang membuat kalian senang, lakukan aja. Aktivitas apapun ya yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, itu lakukan aja. Intinya hiburan, gitu aja teman-teman. Itu yang sering saya lakukan. Seperti hobi kalian ya, dulu misalkan kalian itu punya hobi yang namanya hobi mungkin mancing, ataupun hobi masak, ataupun hobi belanja ya. Kalau punya duit ya belanja aja gitu ya. Tapi kalau nggak punya duit ya jangan selalu memaksakan teman-teman ya. Syukuri apa adanya gitu ya. Nah kalau misalkan kalian itu punya hobi dulunya sebelum terkena gangguan asam, GERD, anxiety, kalian lakukan hobi-hobi kalian yang dulu, kalian lakukan kegiatan-kegiatan kalian yang dulu ya, aktivitas-aktivitas kalian yang dulu. Intinya kegiatannya, aktivitasnya itu jangan sampai ada yang namanya beban pikiran ya. Kalian yang enjoy aja aktivitas ataupun kegiatannya gitu ya. Jadi supaya
ingatan-ingatan tentang penyakit, tentang sensasi itu hilang ya, terkikis sedikit demi sedikit. Biasanya nih sepengalaman saya itu, kalau misalkan kita diem terus ngurung di rumah itu, walaupun kita sudah makan banyak ya, sudah pokoknya sudah sensasinya sudah berkurang, tetapi ketika ada sensasi sekecil apapun sedikit gitu ya, itu biasanya langsung dipikirkan dengan berlebihan. Nah itulah teman-temannya yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Jadi apapun sensasi yang ada sebenarnya hal yang wajar ya, seperti misalkan ya perut keroncongan ya, bunyi, itu dipikiran dengan berlebihan tuh. Nah itu teman-teman biasanya, waduh ini jangan-jangan nih perut kruyuk-kruyuk terus gerak-gerak, jangan-jangan ada setannya, jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Nah itu biasanya teman-temannya orang yang terkena anxiety disorder, pikirannya itu selalu mengurai sesuatu apapun dengan berlebihan gitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau misalkan kalian berat badannya ingin cepat naik ya, kalau misalkan kalian makannya udah banyak ya, tapi berat badan kalian itu belum naik-naik, jangan khawatir, jangan berpikir, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya nih, toh berat badan saya nggak naik-naik terus malah turun walaupun saya udah makan banyak, jangan-jangan saya makan itu makanannya dimakan jin ya, dimakan setan gitu. Gitu biasanya ya, biasanya sepengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan saya berobat ke alternatif, biasanya seperti itu saya mikirnya gitu ya. Nah kalau misalkan kalian itu makannya udah banyak tapi berat badan kalian itu belum naik, mungkin saja kalian itu masih ada stresnya, karena stres itu bisa menguras energi kalian dengan cepat gitu ya. Nilai kebaikan dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu dikuras oleh stres ya. Kalau misalkan kalian itu makannya udah banyak, kalau misalkan makan udah banyak itu sebenarnya kalian udah sehat ya, orang yang udah sehat, orang normal gitu ya, itu ya pasti makannya udah banyak. Orang sakit ya, kalau misalkan orang sakit itu ya makanya kita ingat aja kejadian kita itu di awal-awal terkena gangguan asam lambung get anxiety. Kita itu makan baru sedikit aja udah kenyang gitu ya, terus makan sedikit aja mual. Nah itu kalian itu berarti masih sakit ya, gangguan asam lambungnya belum stabil gitu teman-teman. Jadi kalian harus memahami ke sana ya. Kalau misalkan kalian itu makan udah banyak terus berat badan masih belum naik, ya wajar, berarti kalian itu ada pengurasnya, yaitu stres gitu. Dan buat teman-teman yang berat badannya masih belum naik tapi makannya baru sedikit, ya wajar, berarti kalian itu belum membaik ya asam lambungnya. Kalian sabar aja dan tangani aja. Dan kalau misalkan kalian masih berobat, ya berobat aja, minum obat dengan teratur gitu. Terus juga ikuti arahan-arahan dokternya itu teman-teman ya. Jadi sepengalaman saya begitu ya, saya juga pernah mengalami berat badan saya turun drastis malah ya. Di awal-awal itu sampai 9 kiloan ya saya berat badan turun. Terus juga di kondisi 75% itu naik turun ya. Pokoknya nggak netep ya. Kadang saya nimbang 1 bulan itu ada peningkatan naik, terus kadang turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Biasanya seperti itu gitu. Itu sepengalaman saya. Oke ya, waktunya udah sore. Jadi buat teman-teman yang mengalami berat badannya turun, dan ada juga buat teman-teman yang mengalami berat badannya naik tapi kalian itu masih merasa masih merasakan sensasi, itu sebenarnya orang yang terkena gangguan asam itu sebenarnya agak-agak bingung juga sih. Ada yang membingungkan juga, ada yang berat badannya naik tapi katanya masih merasakan sensasi ya. Bingung juga sih sebenarnya. Tetapi yang saya rasakan itu ketika saya makannya udah banyak, pikirannya udah mulai rileks ya, udah mulai tenang gitu ya, nggak selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, udah normal anggapannya, itu berat badan naik dengan sendirinya teman-teman. Tetapi ada juga nih teman-teman kita yang berat badannya udah naik ya, makan juga udah enak tapi masih sering merasakan sensasi. Kalau menurut pengalaman saya mungkin berat badannya udah naik, makan udah banyak, mungkin juga bisa jadi faktor terlalu merasa-rasa gitu ya. Untuk sensasi sensasi medis ya. Kalau misalkan sensasi medisnya yang colak-colek sih ngalamin teman-teman ya. Untuk yang misalkan berat badan itu udah naik tapi sensasi masih ada colak-colek, itu wajar sebenarnya ya. Itu hanya butuh butuh pembiasaan. Itu hanya perasaan kita aja yang belum maksimal gitu ya, masih ada sensitivitas sedikit gitu. Jadi masih sensitif aja sedikit-sedikit gitu ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang berat badannya belum naik ya, kalian tangani stresnya aja, jangan terlalu stres ya. Terus juga buat teman-teman yang ngalamin berat badannya udah naik tapi masih sering ada sensasi, kalian jangan terlalu merasa-rasa ya, enjoy aja ya gitu ya. Itu saya juga ngalamin seperti itu sih. Berat badan udah naik ya, pikiran udah mulai tenang tapi masih ada
colak-colek sensasi, ya itu wajar sebenarnya, karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu pemulihannya itu nggak instan ya, jadi bertahap, berfase gitu teman-teman. Jadi sabar aja dan belajar cuek dan masa bodoh aja. Dan buat teman-teman yang kondisinya masih di 75%-an ke bawah, kalian fokus aja dengan berobatnya ya. Kalian ikuti arahan-arahan dokternya, minum obat dengan konsisten, dengan rutin ya, jangan dilewatkan. Kalau misalkan kalian masih apa ya, intinya ikuti aja arahan dokternya. Terus juga dijaga aja pola makannya gitu ya, jangan makan yang pedas dulu aja gitu ya, jangan pedas, terus juga jangan yang bersantan, jangan asam gitu ya. Kalau misalkan kondisi kalian itu masih di bawah 75% dan biasanya sensasinya masih banyak ya dari bagian perutnya gitu ya. Biasanya itu sih asam lambung itu fokusnya biasanya di bagian perut ya, di bagian dada, di bagian leher nih kalau udah misalkan naik ke leher gitu ya, biasanya seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu saja video kali ini. Semoga saja menjadi patokan, panduan ataupun motivasi buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, dan minimal hanya sekedar menemani kalian aja ya yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik. Semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-teman, dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.